Selamat pagi kakak-kakak semua. Pagi. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mempersiapkan diri. Kita mau memujikan satu buah pujian. Yuk Kak Evan. Kita berdoa, buka tangan, tutup mata, ikuti Kak Andi berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, sebentar kami akan memuliakan namamu. Berkati Tuhan, hati kami, telinga kami, dan pikiran kami, agar bisa menyenangkan hatimu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita hari ini mau belajar firman Tuhan. Kita mau belajar dari kitab Bilangan, yuk. Ayo. Kita buka. Ayo dibuka kitab Bilangan pasal 13. Pasal 13. Tahu nggak Bilangan itu perjanjian apa? Lama lu bukan baru itu. Perjanjian lama. Bukan janjiku padamu. Saja. Bilangan pasal 13. Judulnya apa itu? Ke-12 pengintai. Kita baca gantian ya. Nanti kita pelajari sama-sama ya. Oke. Mulai dari Kak Evan ya. 2 ayat. Yuk. Ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang-orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka: dari suku Ruben,
Syamaru bin Syakur. Dari suku Simeon, Safat bin Harim. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Hikal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin apa itu? Tidak kelihatan. Rafu. Oh, dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadian bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asyar, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nabi bin Wofsi. Dari suku Gad, Yuel bin Makhi. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa Shalom adik-adik. Shalom. Lagi apa ini semuanya? Lagi baca Lagi baca firman dong. Luar biasa ya. Kak Yudi bangga kalau kalian setia untuk baca firman Tuhan. Ya, lagi baca tentang apa sih? Bilangan 13, Kak. Oh, bilangan 13 tentang 12 pengintai ya? Betul. Ya, semuanya sudah mengerti tentang bilangan 12 ini? Belum. Masih belum mengerti semuanya? Belum, Kak. Oke, ya pagi hari ini Kak Yudi mau jelaskan sedikit ya tentang riwayat dari 12 pengintai ini. Nanti kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pelajaran tentang 12 pengintai ini. Sebelumnya kita akan berdoa yuk sekali lagi untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan nanti akan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita bisa mengerti. Ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami mau belajar tentang firman-Mu di dalam bilangan pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-33. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberikan hikmat pengertian kepada kami, dan biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, berkati anak-anak yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan juga, biar kami boleh mengerti dengan benar tentang firman. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, pada waktu itu Tuhan memberi perintah kepada Musa, ya, supaya Musa memilih dari orang-orang Israel ini untuk melihat lebih dahulu tentang tanah Kanaan yang akan diberikan Tuhan pada bangsa Israel. Ya, Tuhan meminta supaya Musa memilih 12 orang. Ya, kenapa kok 12 orang? Karena suku Israel itu ada 12 jumlahnya, ya, seperti yang kalian tadi baca. Ya, maka dari itu akhirnya Musa memilih 12 orang. Ya, dari antara 12 orang itu ada dua nama yang nanti kita akan bisa menjadikan contoh, yaitu Kaleb dan Yosua. Ya, adik-adik, waktu itu Musa setelah mendapatkan 12 orang ini, dia memerintahkan supaya mereka menjadi mata-mata, ya, untuk melihat tanah Kanaan itu. Ya, Musa memerintahkan supaya mereka melihat ada apa sih di tanah Kanaan itu. Ya, Musa memerintahkan supaya mereka melihat tanah, ya, tanahnya subur enggak, ya, orang-orangnya yang tinggal di sana itu seperti apa, ya, orang-orang yang kuat atau orang-orang yang lemah, ya, jumlah mereka banyak atau sedikit, ya, supaya nanti kita bisa mempersiapkan untuk masuk ke tanah mereka. Ya, akhirnya Musa memberikan waktu 40 hari pada 12 orang ini. Ya, 12 orang ini akhirnya masuk ke tanah Kanaan ini. Mereka mulai menyelidiki, ya, mereka mulai menyelidiki tanahnya dulu, dilihat, wah, bagaimana tanah tersebut. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang luar biasa, yang berlimpah susu dan madunya, dan hasil tanah pertaniannya luar biasa. Ya, waktu ketika mereka masuk itu sedang musimnya panen anggur. Ya, kalau adik-adik tahu anggur,
biasanya seberapa sih berat buah anggur itu kalau dia berbuah? Berapa ya? Kan cuma segini. Kalau segini ya, biasanya kalau dalam satu carang itu berapa sih paling besarnya? Segini ya. Ya, paling sekitar 2 kilo ya, paling besar tuh 2 kilo atau paling paling 3 kilo ya. Adik-adik, kalau adik baca ya, satu tandan anggur yang ada di tanah Kanaan ini sampai diangkut 2 orang. Berat banget dong. Ya, itu menunjukkan bagaimana tanah Kanaan itu luar biasa suburnya. Tanah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel itu luar biasa. Ya, terus Tuhan Musa orang 12 orang ini melihat tentang orang-orangnya. Wah, tapi di sana itu orang-orangnya kuat-kuat. Ada yang tinggal di sana itu. Bahkan yang tinggal di daerah itu orang-orang keturunan raksasa. Ya. Ada tahu orang keturunan raksasa itu kan biasanya besar-besar. Ya. Mungkin kalau kita ingat tentang Goliat, ya, mungkin seperti itulah orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan itu. Ya, mungkin kuat-kuat dan jumlahnya juga lumayan banyak. Ya, itulah yang akhirnya mereka selidiki. Dan setelah 40 hari mereka kembali pulang. Ya, mereka pulang akhirnya langsung menemui Musa dan seluruh bangsa Israel. Ya. Ada 2 pendapat ya, di antara 12 pengintai. Yang 10 orang ya, dia menceritakan bahwa tanah di Kanaan itu subur. Ya, hasilnya diberikan kepada Musa, dicontohkan tentang buah anggur itu. Wah, luar biasa ya. Dan 10 orang menceritakan bahwa bangsa yang tinggal di Kanaan itu bangsa yang kuat. Yang mereka biasa berperang. Dan ada sesuatu yang mereka sampaikan itu yang membuat bangsa Israel akhirnya merasa takut. Mereka menyampaikan kabar-kabar busuk, istilahnya kabar bohong. Ya, dikatakan bahwa orang di sana itu kuat-kuat dan penduduknya itu suka makan. Ya, penduduk makan orang, dikatakan. Wah, serem ya. Wah, itu semuanya membuat orang Israel yang mendengar waktu itu semuanya menjadi gentar. Ya. Dan dia mengatakan juga bahwa kita itu di hadapan mereka seperti belalang. Ya, diseruntes. Kita kalah. Kita tidak akan bisa menang. Ya, tetapi apa yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua? Ya, coba dibuka. Ya, di ayat yang ke-30. Coba Yona baca apa yang disampaikan oleh Ayat 30. ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Iya. Ya, jadi ketika bangsa Israel ini mendengar 10 orang menceritakan, mereka semuanya takut. Mereka semuanya menjadi marah ya sama Musa. Ya. Cuma Kaleb dan Yosua yang bisa melihat bagaimana Tuhan nantinya akan menolong mereka. Tuhan sudah janji akan memberikan tanah itu kepada mereka. Ya, adik-adik, pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Ya, ada 2 hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, 10 orang ini dia lupa akan janji Tuhan. Ya, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Yuk kita baca di dalam Ulangan 1 ayat yang ke-8. Ulangan 1 ayat yang ke-8. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Ya, ini janji Tuhan kepada bangsa Israel. Ya. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan itu kepada bangsa Israel dan keturunannya. 10 orang ini lupa yang akan janji Tuhan.
Ya, mereka lupa karena mereka fokus, mereka melihat bahwa orang-orang yang tinggal di sana besar, ya suku raksasa, ya mereka tidak akan bisa menang. Ya, maka dari itu mereka lupa bahwa Tuhan sudah menjanjikan ini kepada mereka. Ya, dan hal ini membuat bangsa Israel itu marah-marah ya sama Musa. Mereka tidak mau, mereka minta kembali ke tanah Mesir. Padahal Tuhan sudah janji. Adik-adik, janji Tuhan kepada kita itu sangat banyak. Ya, kalau adik-adik ingin tahu janji Tuhan, adik-adik bisa baca di dalam Alkitab. Ya, janji Tuhan buat kita itu apa aja sih? Kalau adik-adik tahu. Apa? Janji keselamatan, Janji keselamatan, diberi kesehatan, diberi kesehatan, Masa depan penuh harapan. masa depan penuh harapan. Ya, masih banyak lagi janji yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Kadang keadaan itu membuat kita lupa ya bahwa Tuhan sudah menjanjikan semuanya itu. Tuhan sudah memberikan janji kesehatan buat kita. Tuhan sudah menjanjikan berkat buat kita, masa depan buat kita. Adik-adik, kalau hari-hari ini kita melihat ya bagaimana keadaan di luar ya, tentang penyakit, ya mungkin kita berpikir, wah janji Tuhan untuk memberikan kesehatan kepada kita gimana? Bener enggak? Ya, digenapi enggak nanti? Padahal Tuhan sudah janji beri kesehatan, Tuhan pasti akan memenuhi janjinya. Ya, mungkin hari-hari ini kita juga melihat begitu banyak kesulitan. Ya, adik-adik, jangan biarkan kesulitan-kesulitan membuat kita lupa janji Tuhan. Ya, satu hal yang kita harus ingat, kita itu anak-anak yang istimewa. Bangsa Israel itu bangsa yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya, dia memberikan tanah Kanaan karena bangsa Israel itu bangsa yang istimewa. Demikian kita adalah orang-orang yang istimewa sampai Tuhan rela memberikan nyawanya buat kita karena kita itu orang-orang yang istimewa. Maka dari itu jangan lupa bahwa Tuhan sudah janji memberikan yang terbaik buat kita. Kita harus ingat. Jangan karena ketakutan, jangan karena penyakit yang hari ini menyerang kita lupakan janji Tuhan. Ya, oke? Silakan. Yuk kita nyanyi, Kak Fani. Yuk, kita istimewa kan? Yes, kita istimewa. Istimewa. Yuk kita nyanyi, yuk kita puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah juga ya, kita mau memuji Tuhan karena kita semua adalah istimewa. Yes. Tak
Adik-adik kita istimewa loh ya. Jangan lupa. Oke? Oke. Oke, Kak. Ya. Yang kedua, dari 10 pengintai ini ya, kita bisa belajar bahwa mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan yang luar biasa. Ya. Hal itu yang membuat mereka takut, membuat mereka tidak berani. Ya. Padahal mereka punya Allah yang dahsyat. Allah sudah buktikan bahwa Allahnya orang Israel itu adalah Allah yang luar biasa dahsyatnya. Ya, kita ingat bagaimana Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap bangsa Mesir? Ada yang ingat? Itu loh apa namanya, lupa loh. Dikasih tulah. Iya, dikasih tulah. Ya, Tuhan tunjukkan betapa Allah itu luar biasa. Ya, Tuhan bisa membuat air menjadi darah. Tuhan bisa mengirim bangsa Mesir dengan katak yang begitu banyak. Ya, sampai di mana-mana itu ada kataknya. Ya, belum lagi nyamuk, penyakit sampar, ya hujan es. Ya, dan terakhir Tuhan tunjukkan bagaimana seluruh anak-anak sulung di Mesir meninggal. Tapi anak-anak sulung di orang Israel tidak ada satupun yang meninggal. Ya, itu sudah ditunjukkan kepada Tuhan bangsa Israel betapa Allah itu dahsyat. Tidak cuma sampai di situ, ketika Tuhan membawa bangsa Israel berjalan di padang gurun, Tuhan juga tunjukkan kehebatannya. Ya, bagaimana Tuhan menunjukkan kehebatannya? Tuhan tunjukkan ketika siang hari, ya, Tuhan menjagai orang Israel dengan tiang awan. Pada malam hari Tuhan menjagai orang Israel dengan tiang api. Ya, tidak berhenti sampai di situ. Tuhan bisa kirimkan roti dari surga. Ketika mereka berteriak-teriak minta roti, Tuhan kirim roti. Ya, ketika mereka minta daging, teriak-teriak minta daging, Tuhan kirim burung-burung. Adik-adik, Tuhan sudah buktikan bahwa Tuhan Allahnya orang Israel itu luar biasa dahsyatnya. Tapi 10 pengintai ini lupa. Mereka lebih takut kepada orang-orang Kanaan. Ya, yang mungkin mereka perawakannya tinggi besar seperti raksasa. Ya, mereka lupa bahwa Tuhannya lebih besar dari itu. Ya, tapi beda dengan Kaleb dan Yosua. Mereka dengan berani mereka katakan, Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Tuhan akan berikan kemenangan kepada kita. Ya, adik-adik, biarlah pagi hari ini kita mau belajar untuk kita percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita menghadapi banyak hal. Ya, mungkin sekolah kita tidak bisa seperti yang dulu-dulu di sekolah kita harus sekolah di rumah. Ya, belum lagi kita harus menghadapi penyakit COVID yang luar biasa ini. Kita tidak boleh pergi keluar. Kita tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman. Ya, tapi biarlah kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita mau belajar seperti Yosua dan Kaleb, punya hati yang percaya, punya hati yang yakin kepada Tuhannya. Mereka tahu bahwa Tuhannya luar biasa, Tuhannya bisa mengalahkan semuanya. Ya, adik-adik, kita punya Tuhan yang hebat. Kita tidak perlu takut. Ya, tapi kita juga tidak boleh sembrono. Kalau kita sudah, wah nanti pergi keluar, wah buat apa katanya Kak Yudi, Tuhan kita luar biasa mengalahkan COVID, mengalahkan apapun. Nah, terus kita sembrono, enggak. Ya, kita juga harus punya hikmat. Kalau hari-hari ini kita mungkin harus menjalani protokol kesehatan, kita harus lakukan. Ya, punya iman yang percaya itu apa yang harus kita lakukan sih sebenarnya? Apakah kita cuma wah percaya setelah itu selesai? Enggak. Ya, belajar dengan memperkatakan iman. Aku bisa bersama Tuhan. Ya, aku bisa mengalahkan semuanya bersama Tuhan. Ya, dengan kita berkata-kata iman, ya, kita nggak akan menjadi seperti 10 pengintai ini. Ya, oke? Adik-adik, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita menyanyikan sebuah pujian, Kak Wani. Ya, ini ada pujian yang menunjukkan bahwa Allah kita itu sangat hebat, sangat dahsyat, luar biasa. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Yes. Tuhan kita. Ya, kita nyanyi dengan semangat yuk, kita Ya. berdiri lagi.
Allah yang luar biasa. Maka dari itu jangan takut ya. Kita harus ingat bahwa Tuhan sudah menjanjikan kepada kita banyak hal. Ya, Tuhan melindungi kita, menjaga kita, memberkati kita. Kita harus ingat itu. Dan yang kedua, kita punya Allah yang luar biasa. Kita tidak perlu takut, ya. Kita tidak perlu khawatir dengan keadaan dunia saat ini. Kita harus punya hati yang percaya kepada Tuhan. Nah, sampai di sini firman Tuhan. Untuk hayat hafalan, kita akan buka di dalam Tawarik 16 ayat yang ke-25. Coba Kak Anggi yang baca. 1 Tawarik 16 ayat berapa Kak? 25. Sebab besar Tuhan dan terpuji, sangat dan terlebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Ya, itu ayat hafalannya. Nanti adik-adik hafalkan ya. Itu aja. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Untuk kembalikan ke Allah. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Yudi. Kita juga sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mengakhiri pada pagi hari ini. Kita mau pujikan Hatiku Percaya. Adik-adik, kita doa semuanya, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Ajari kami Tuhan, meskipun kami masih kecil, masih anak-anak, biarlah kami terus percaya akan janji-janji Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang dahsyat. Berkati kakak kami yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah doa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Ya, pagi hari ini kita akan membuat prakarya ya. Hari ini kita mau membuat malaikat. Bahannya apa aja Kak? Jadi ada kertas 2 warna. Kalau nggak ada 2 warna, 1 warna aja juga nggak apa-apa kok, nanti bisa diwarnain. Terus ada gunting, double tip, sama yang terakhir ada spidol. Oke, pertama kita ambil kertas ya. Kertasnya kita lipat jadi 4 kayak gini. Terus kita gambar seperempat lingkaran kayak gini. Kalau sudah kita gunting ya. Nah, kalau sudah kayak gini, terus kita bikin sayapnya. Sayapnya nanti gambar kayak gini ya. Terus sama kita gambar 1 lingkaran buat kepalanya ya. Nah, kalau sudah jadi kita tempel ya. Nah, nanti dikasih lem di sininya ya. Jangan kebalik ya, nanti masangnya gini. Kita pasang dulu. Kalau sudah gini nanti digambar mukanya ya. Gambarnya boleh bebas. Gimana Pak? Iya, gambarnya. Kasih phone Kak, biar lucu. Nah, nanti jadinya kayak gini. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.